Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi pengelolaan sumber daya manusia di era globalisasi. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, pengelolaan sumber daya manusia menjadi semakin penting bagi kesuksesan perusahaan. Dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, peran dan tantangan yang dihadapi oleh Departemen Sumber Daya Manusia juga berkembang. Dalam kesempatan ini saya akan menyajikan berbagai aspek penting tentang pengelolaan sumber daya manusia di era globalisasi, termasuk pengertian, peran, tantangan, strategi, manfaat, peran teknologi, serta studi kasus keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia. Terus dengan pengertian sumber daya manusia. Definisi sumber daya manusia merujuk pada potensi yang dimiliki oleh individu dalam organisasi, termasuk keterampilan, pengetahuan, motivasi, dan kecakapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, peran sumber daya manusia di era globalisasi. Dalam pengelolaan kinerja, sumber daya manusia bertanggung jawab mengelola kinerja karyawan agar sesuai dengan tujuan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar global. Dalam pengembangan karyawan, memastikan karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan bisnis global yang kompetitif. Terus dalam kepemimpinan global, memastikan organisasi memiliki pemimpin yang mampu beradaptasi dan memimpin dalam konteks globalisasi yang kompleks. Terus selanjutnya ada pun tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di era globalisasi. Yang pertama yaitu persaingan global. Peningkatan persaingan di pasar global menuntut Departemen Sumber Daya Manusia untuk dapat mencari bakat terbaik yang dapat bersaing secara global. Terus ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang cepat mengharuskan organisasi untuk beradaptasi dan meningkatkan keterampilan pegawai. Terus ada kompleksitas regulasi global. Regulasi yang berbeda-beda di setiap negara menuntut Departemen Sumber Daya Manusia untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum tenaga kerja di berbagai negara. Selanjutnya ada strategi pengelolaan sumber daya manusia di era globalisasi. Yang pertama yaitu penyaringan bakat global. Implementasi strategi untuk menemukan bakat-bakat global yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terus yang kedua, pengembangan kepemimpinan baru. Mengidentifikasi dan membangun karyawan yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin global di masa depan. Terus yang ketiga ada adaptasi sistem rekrutmen. Mengubah sistem rekrutmen dapat lebih efektif dalam menarik bakat dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya yaitu pentingnya pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi. Ada penyediaan keterampilan global. Karyawan yang memiliki keterampilan global dapat membantu perusahaan bersaing secara efektif di pasar global. Produktivitas yang tinggi. Pengembangan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas, membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Terus yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif. Pengelolaan yang efektif akan memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dalam mencapai tujuan bisnis secara global. Terus ada manfaat pengelolaan sumber daya manusia yang efektif di era global. Produktivitas yang tinggi. Pengelolaan yang efektif meningkatkan motivasi karyawan dan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya ada peran teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia di era globalisasi. Penggunaan AI dalam rekrutmen. Teknologi kecerdasan buatan atau AI digunakan dalam rekrutmen untuk menyaring dan menilai bakat secara lebih efisien. Terus ada analisis data karyawan. Teknologi memungkinkan analisis mendalam terhadap kinerja karyawan, membantu dalam pengembangan dan retensi bakat. Terus selanjutnya ada komunikasi global yang efisien.
Teknologi memungkinkan karyawan dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan bekerja secara sinergis. Adapun contoh studi kasus yang saya ambil yaitu keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan Skyray. Satu contoh. Dalam inovasi rekrutmen, perusahaan Skyray berhasil mengimplementasikan inovasi dalam proses rekrutmen untuk menarik bakat terbaik dari seluruh dunia. Terus dalam pengembangan karyawan, investasi yang kuat dalam pengembangan karyawan membawa peningkatan kinerja dan keberagaman keterampilan di perpustakaan. Terus ada kepemimpinan adaptif. Kepemimpinan di perusahaan Skyray mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global, membawa perusahaan menuju kesuksesan dalam lingkungan yang berubah-ubah. Ini merupakan contoh studi kasus dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Adapun lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, peningkatan keterampilan global. Perusahaan perlu fokus pada pengembangan keterampilan karyawan secara global untuk membantu mencapai tujuan bisnis secara efektif. Terus ada adaptasi teknologi, investasi dalam teknologi untuk pengelolaan sumber daya manusia akan memberikan keunggulan dalam menghadapi dinamika pasar global. Terus yang ketiga ada kemitraan global. Perusahaan perlu menjalin kemitraan yang kuat secara global untuk mendukung pencairan dan pengembangan bakat karyawan yang efektif. Dan mungkin itu demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi urgensi pengelolaan sumber daya manusia di era globalisasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.